Awalnya kupikir ini cuma pekerjaan sementara, menjaga pasien stroke, digaji cukup, lalu pulang. Tapi pertemuan itu, dengan seorang wanita asing di kursi roda yang sudah menyerah pada hidup, mengubah segalanya. Ternyata, aku bukan datang untuk menyelamatkannya, melainkan untuk diselamatkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tulis dulu di kolom komentar kamu nonton dari kota mana nih. Jangan lupa juga buat like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Hari itu panas sekali, tapi dingin juga terasa di dada. Bukan karena cuaca, tapi karena aku berdiri di depan pintu rumah dengan koper merah usang dan tas ransel hitam, memandangi wajah ibu yang setengah mati menahan tangis. Jaga salat kamu, Eraf. Jangan lupa makan. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin ibu, katanya sambil mengelus lenganku. Aku cuma bisa mengangguk. Rasanya ingin peluk ibu erat-erat dan bilang kalau aku nggak jadi berangkat. Tapi tiket sudah dibeli, visa sudah jadi, dan kerja sudah menunggu. Jadi TKI di Amerika, jadi caregiver, merawat orang asing yang bahkan belum pernah aku lihat fotonya. Doain aja semuanya lancar, Bu, jawabku pelan. Suara terasa serak, tenggorokan kering. Aku menunduk, biar nggak kelihatan mataku berkaca-kaca. Aku nggak mau ibu tambah sedih. Dari Depok ke Soekarno-Hatta, butuh waktu hampir 2 jam. Sepanjang perjalanan, aku cuma diam. Mobil travel melaju pelan di tengah macet, dan aku sibuk membayangkan masa depan. Entah kenapa, kepala ini dipenuhi bayangan. Rumah besar, orang-orang kulit putih, dan aku yang berdiri kikuk di antara mereka. Bahasa Inggrisku seadanya. Belajar dari aplikasi dan film. Tapi katanya, niat baik itu cukup buat mulai. Setelah penerbangan panjang lebih dari 20 jam, aku sampai di Amerika. Badan rasanya remuk. Hidung terasa aneh mencium udara asing. Di bandara, seorang wanita paruh baya menjemputku. Namanya Margaret. Katanya dia agen yang menangani penempatan caregiver. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam. Dia kasih aku satu map berisi kontrak, alamat, dan nomor darurat. Kamu akan kerja di rumah Nona Emily Parker. Umurnya 28 tahun. Dia lumpuh sejak kecelakaan setahun lalu. Jelas Margaret sambil menyerahkan kunci mobil kecil yang katanya bisa kupakai untuk belanja kebutuhan. Aku cuman mengangguk. Mulut ini rasanya kaku. Otak masih menerjemahkan kata-kata Margaret satu persatu. Rumah Emily ada di pinggiran kota. Jalannya sepi, banyak pepohonan tinggi, dan rumah-rumahnya besar-besar. Mobil Margaret berhenti di depan rumah bercat abu-abu pucat. Ada tangga kayu menuju beranda, dan sebuah kursi roda terlihat di pojok jendela kaca. Hatiku mendadak deg-degan. Begitu masuk, udara dingin langsung menyambut. Bau antiseptik dan lilin vanila bercampur jadi satu. Di ruang tengah, seorang wanita muda duduk diam di kursi roda, memandangku tanpa senyum. Wajahnya cantik, tapi tatapannya dingin. Rambut pirangnya tergerai rapi. Kakinya dililit perban dari paha hingga mata kaki. "You must be the new caregiver," katanya datar. Aku buru-buru mengangguk dan memperkenalkan diri. "Yes, miss. My name Raffi. From Indonesia." Dia hanya mengangguk kecil, lalu kembali memandang keluar jendela. Margaret memberi isyarat agar aku mengikuti ke dapur, lalu menjelaskan jadwal kerja dan tugas-tugasku. Semuanya terdengar berat, tapi masih masuk akal. Aku harus menyiapkan makanan, membersihkan rumah, membantu Emily berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, dan menjaga emosinya tetap stabil. Itu yang paling ditekankan. Hari pertamaku dimulai pukul 6 pagi. Aku masak bubur gandum instan, menu sarapan yang katanya paling aman. Emily tidak banyak bicara. Saat aku membantu memindahkannya dari tempat tidur, tangannya mencengkeram lengan. Kursi kuat sekali. Aku tahu dia menahan sakit atau mungkin takut. Aku ingin bilang, "Saya hati-hati kok," tapi lidahku keburu kaku. Yang keluar cuma, "Slowly, miss." Dia menoleh cepat, menatapku sekilas, lalu mengangguk singkat. Tak ada senyum, tak ada terima kasih. Hari-hari selanjutnya berjalan lambat. Emily jarang bicara. Kadang dia hanya memberi instruksi singkat lewat tulisan. Sepertinya dia belum sepenuhnya percaya padaku.
tapi aku berusaha sabar. Aku bersihkan rumah setiap hari, pastikan makanannya higienis, dan bantu dia mandi tanpa menyinggung harga dirinya. Satu malam, saat aku keluar kamar karena haus, aku dengar suara isak tangis dari ruang tengah. Lampu redup. Emily duduk di kursi roda, dengan bantal di pangkuannya, memeluknya erat seperti anak kecil. Aku terpaku di ambang pintu. Ingin menghampiri, tapi takut mengganggu. Aku mundur perlahan dan kembali ke kamar. Besoknya, Emily terlihat lebih tenang. Entah karena dia sadar aku melihatnya semalam, atau karena dia sudah lelah menyembunyikan kesedihan. Tapi sejak itu, dia mulai bicara lebih banyak. Bukan percakapan panjang, tapi lebih dari sekadar yes dan no. Satu sore, saat aku sedang membersihkan halaman, dia membuka jendela dan bertanya, "Kamu tinggal di mana di Indonesia?" Aku kaget, tapi cepat menjawab. "Saya dari Depok, dekat Jakarta." Dia mengangguk. "Saya pernah lihat Jakarta di film dokumenter." Aku tersenyum kecil. Itu pertama kalinya dia mengajak bicara tanpa menyuruh atau bertanya soal jadwal. Rasanya seperti menang undian kecil. Di kamar malam itu, aku menatap langit-langit dan berpikir, mungkin hidupku benar-benar akan berubah di sini. Aku belum tahu bagaimana, tapi perasaanku bilang ini bukan sekadar pekerjaan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. 3 minggu pertama terasa seperti hidup di tempat asing yang hanya bisa kutonton dari film. Rumah ini terlalu sunyi. Emily juga begitu. Kadang, aku merasa seperti hantu di dalam rumah besar ini. Selalu ada, selalu bekerja. Tapi hampir tak pernah dianggap. Tapi aku tidak menyerah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari jadwal. Aku pelajari semua obat-obatannya, bahkan mencatat efek sampingnya satu persatu. Aku belajar cara memasak makanan rendah gula, karena dia punya riwayat diabetes ringan. Waktu dia istirahat, aku bersihkan setiap sudut rumah dengan teliti. Bukan karena dia meminta, tapi karena aku ingin menunjukkan kalau aku serius. Pada minggu keempat, sesuatu mulai berubah. Pagi itu, saat aku membantu Emily berpindah dari tempat tidur ke kursi rodanya, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu enggak kangen rumah?" Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung bikin dadaku sesak. Aku mengangguk, lalu menjawab jujur, "Kangen banget, Miss, tapi saya harus kerja dulu, buat keluarga." Dia tidak bilang apa-apa setelah itu, tapi aku melihat wajahnya agak melunak. Ada jeda panjang sebelum dia akhirnya berbisik, "Aku juga kangen rumah, tapi rumahku hilang sejak kecelakaan itu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang aku lakukan hanya diam dan tetap menggenggam tangannya pelan waktu dia mulai gemetar. Saat itu, aku sadar kalau di balik sikap dinginnya, Emily cuma seorang perempuan yang terluka. Bukan cuma tubuhnya, tapi juga hidupnya. Sore harinya, dia minta didorong keluar rumah untuk pertama kalinya sejak aku datang. Biasanya, dia hanya duduk di ruang tengah, menatap jendela. Tapi hari itu, dia bilang, "Ayo keluar, aku mau lihat langit sore." Aku dorong kursi rodanya ke teras. Kami duduk diam berdua. Angin sore sejuk. Burung-burung kecil berkicau dari pepohonan depan rumah. Emily memejamkan mata, menikmati udara. Sesekali dia menghela napas panjang. "Kamu tahu?" katanya pelan. "Sudah hampir setahun aku tidak pernah keluar rumah sejauh ini." Aku terdiam, lalu berkata, "Kadang kita perlu orang asing buat ingetin kita caranya hidup lagi." Dia menoleh cepat, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu tulus. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku hangat. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa dihargai sejak tiba di negara ini. Hari-hari selanjutnya, semuanya mulai terasa berbeda. Emily mulai mempercayakan banyak hal padaku. Dia minta bantuanku untuk menulis email, mengecek jadwal terapi, bahkan kadang hanya untuk sekadar ngobrol. Dia juga mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia, walaupun lidahnya sering salah sebut. "Apa kabar?" katanya dengan logat lucu. Aku tertawa. "Baik, kamu juga?" Dia mengangguk, lalu tertawa juga. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat asing.
Emily pun tidak lagi terasa seperti majikan. Dia seperti teman yang pelan-pelan belajar percaya lagi pada orang lain. Meskipun tubuhnya belum bisa bergerak bebas, pikirannya perlahan terbuka. Dan aku, entah bagaimana, jadi bagian dari proses itu. Satu malam, aku duduk sendiri di ruang makan. Di meja ada foto keluarga Emily yang lama. Wajahnya waktu masih remaja tampak bahagia. Berdiri di antara dua orang tua dan seorang kakak laki-laki. Aku belum pernah lihat mereka datang ke rumah. Mungkin ada cerita yang belum dia bagi. Tapi aku tidak mau bertanya dulu. Aku tahu, semuanya butuh waktu. Beberapa hari kemudian, aku menerima video call dari ibu di Depok. Wajahnya tampak lelah tapi tersenyum. Adik perempuanku, Siska, ikut melambai dari belakang. "Kami bangga sama kamu, Raffi," kata ibu. "Kerja yang benar, ya, jaga diri baik-baik." Setelah telepon itu, aku duduk lama di teras rumah Emily. Aku melihat langit malam yang dipenuhi bintang, jauh lebih terang dari langit Jakarta. Di situ, aku sadar satu hal. Aku memang rindu rumah, tapi aku juga mulai membangun rumah lain di sini, bukan rumah dari tembok atau genteng, tapi rumah dari kepercayaan, perhatian, dan kerja keras. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, merantau. Kalau saja aku tahu seperti apa masa depan yang menunggu, mungkin aku akan lebih siap. Tapi mungkin, justru karena aku tidak tahu, aku bisa menjalaninya dengan jujur. Hari-hari di depan masih panjang. Aku belum tahu apakah Emily akan bisa berjalan lagi, atau apakah aku akan cukup kuat menghadapi tantangan yang lebih besar. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak sendirian lagi. Dan itu cukup untuk sekarang. Hari itu seharusnya seperti biasa. Pagi tenang, sarapan oatmeal, lalu terapi ringan di ruang tamu. Tapi saat aku sedang menyiapkan air hangat untuk mengompres kaki Emily, dia memanggil pelan dari ruangannya. "Raffi, bisa ke sini sebentar?" Aku bergegas ke kamarnya. Dia duduk di kursi roda, tampak gelisah. Tangannya menggenggam selembar kertas. Wajahnya tegang, tapi matanya terlihat seperti sedang menahan sesuatu. "Ada surat dari pengacara keluarga," katanya singkat. Lalu dia menyodorkan surat itu padaku. Aku ragu untuk membacanya, tapi dia mengangguk, memberi izin. Isinya tentang harta warisan dari ayahnya, dan kabar bahwa rumah tempat kami tinggal ini akan dijual oleh kakaknya, Mark. Ternyata rumah ini bukan sepenuhnya milik Emily. Setelah ayahnya meninggal, properti itu dibagi kedua anak. Dan karena Emily lumpuh dan dianggap tidak stabil, Mark berencana mengambil keputusan sendiri. Dia nggak pernah kesini selama hampir setahun. Tapi sekarang dia mau jual rumah ini. Gampang banget ya. Emily tertawa kecil, tapi aku tahu itu tawa pahit. Aku menatapnya, bingung harus berkata apa. "Apa kamu sudah bicara langsung ke kakakmu?" Dia menggeleng. "Kami tidak bicara sejak kecelakaan." Dia bilang, "Aku terlalu keras kepala, gak mau ikut saran dokter, dan terlalu emosional." Aku bisa merasakan amarahnya, tapi juga rasa kecewa yang dalam. Aku duduk di depannya, berusaha tenang. "Kamu mau tetap tinggal di sini, kan?" Emily mengangguk pelan. "Oke. Kalau begitu, kita harus cari jalan," kataku. Hari itu berubah. Sejak pagi sampai malam, kami sibuk mencari dokumen legal, salinan surat rumah, dan catatan terapi terakhir Emily. Aku bantu sebisaku, menyiapkan dokumen, mengirim email, bahkan menelepon penerjemah resmi, karena beberapa berkas harus diterjemahkan ke bahasa hukum. Emily lebih terbuka dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia bercerita soal keluarganya, tentang betapa dekatnya dia dengan ayahnya, tapi selalu bentrok dengan kakaknya, tentang kecelakaan mobil itu, bagaimana Mark menyalahkannya karena mengemudi terlalu cepat. Emily tidak menyangkal. Dia memang yang menyetir malam itu, tapi dia bilang, dia sudah cukup menyesal. Yang dia butuhkan sekarang bukan hukuman, tapi kesempatan untuk bangkit. Aku hanya mendengarkan. Kadang diam itu lebih penting daripada nasihat. 3 hari kemudian, Mark datang. Tiba-tiba. Tanpa memberi kabar lebih dulu. Saat aku membuka pintu, aku langsung bisa menebak.
Ini orang yang sulit diajak bicara. Wajahnya datar, ekspresinya keras. Dia melihatku dari atas sampai bawah, lalu bertanya, "Kamu pembantu di sini?" Aku tersenyum, menahan emosi. "Saya caregiver Emily." Mark masuk tanpa diminta. Emily sudah menunggunya di ruang tamu. Saat mereka saling bertatapan, suasana jadi tegang. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan penuh jarak. "Aku nggak akan izinkan kamu ambil rumah ini," kata Emily dengan suara pelan tapi tegas. Mark tertawa pendek. "Ini bukan soal kamu izinkan atau tidak. Kamu bahkan nggak bisa jalan. Kamu butuh tempat tinggal yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisimu." Emily menahan napas. Aku berdiri di sampingnya, tapi tidak bicara. Aku tahu dia ingin melawan sendiri. Aku sudah cukup kuat untuk urus hidupku. Dan kamu, Mark, bukan siapa-siapa yang bisa memutuskan itu buatku. Lanjutnya. Mark terdiam beberapa detik. Mungkin dia tidak menyangka adiknya sekuat itu. Lalu dia menatapku. "Kamu dibayar berapa sama dia?" Pertanyaan itu menyakitkan, tapi aku tetap tenang. Cukup untuk hidup dengan layak. Tapi saya di sini bukan cuma soal uang. Dia menghela, napas keras, lalu meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup, Emily menarik napas dalam. Aku melihat matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Raffi," katanya pelan. Aku menoleh. "Saya cuma bantu sedikit. Sisanya, kamu sendiri yang hadapi." Dia tersenyum. Tapi senyum kali ini berbeda. Ada rasa percaya di situ. Malamnya, aku kembali ke kamar sambil membawa teh hangat. Aku duduk di ranjang, merenung. Aku datang ke negeri ini hanya ingin cari uang. Tapi sekarang, rasanya seperti aku sedang melindungi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Emily bukan hanya pasien. Dia bukan hanya majikan. Dia perempuan yang sedang bertarung untuk hidupnya sendiri. Dan entah bagaimana, aku jadi bagian dari perjuangannya. Di layar ponsel, ada pesan dari ibu. "Kalau kamu bisa bantu orang di sana, itu berarti kamu nggak cuma kerja. Kamu lagi bawa kebaikan dari rumah kita." Aku membaca pesan itu berkali-kali, lalu tersenyum kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di negara asing ini, aku merasa benar-benar berguna. Hari-hari setelah kedatangan Mark terasa berbeda. Emily tampak lebih waspada. Waktu dia membaca surat-surat hukum dari pengacaranya, raut wajahnya selalu tegang. Aku tahu pikirannya belum tenang, meskipun dia berusaha terlihat biasa saja. Di pagi yang mendung, saat aku sedang menyapu halaman depan, Emily memanggil dari jendela. "Raffi, kamu sempat lihat dokumen catatan terapi bulan Februari?" Aku nggak nemu di map biru. Aku masuk ke dalam, lalu mencari map itu di rak dekat meja kerja. Ternyata, beberapa dokumen memang tertumpuk tak berurutan. Setelah kutemukan, aku bawa ke kamarnya. "Ini dia, Miss." Dia mengambilnya pelan, lalu berkata, "Kamu bisa bantu aku belajar bicara di depan orang." Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Dia menatapku. Kali ini lebih serius. "Kalau nanti sidang warisan ini lanjut ke pengadilan, aku mungkin harus bicara sendiri. Aku mau belajar ngomong yang jelas, tenang, dan percaya diri." Aku mengangguk. "Bisa. Kita latihan tiap malam." Saya bantu sebisanya. Malam itu kami mulai latihan. Aku duduk sebagai hakim bayangan, dan Emily membacakan kalimat pembelaannya, sambil sesekali salah ucap, lalu mengulang. Terkadang dia frustrasi. Kadang tertawa sendiri saat lidahnya terpleset. Tapi dia tidak menyerah. Setiap malam kami latihan lagi, dan lagi. Lama-lama dia mulai lebih lancar. Beberapa minggu kemudian undangan sidang resmi datang. Emily akan diminta hadir secara daring, melalui video. Mark juga akan ikut dari tempat terpisah. Malam sebelum hari itu, Emily tidak bisa tidur. Aku takut. "Raffi," katanya pelan. Aku duduk di kursi samping ranjangnya. "Takut itu biasa. Tapi kamu sudah siap. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikir." Dia hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari langit-langit kamar. Aku tahu malam itu sangat berat untuknya, tapi aku juga tahu dia sudah melewati yang lebih buruk.
Keesokan paginya, dia duduk rapi di depan laptop. Rambutnya disisir rapi, bajunya putih bersih. Wajahnya tegang, tapi matanya mantap. Ketika sidang dimulai, aku duduk di belakang, tidak bicara, hanya memerhatikan. Mark muncul di layar. Seperti biasa, ekspresinya datar. Pengacara mulai berbicara. Lalu giliran Emily. Dia mengambil napas panjang, lalu mulai menjelaskan. Kalimat-kalimatnya mengalir. Tidak ada yang berlebihan. Dia bicara tentang haknya sebagai pemilik rumah, tentang keadaannya, dan tentang bagaimana dia tidak ingin pindah dari tempat yang telah membantunya bertahan. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya penjelasan jujur. Saat dia selesai, ruangan menjadi sunyi. Bahkan dari layar, aku bisa lihat raut terkejut di wajah Mark. Beberapa menit kemudian, sidang ditutup. Keputusan belum diberikan saat itu juga, tapi aku tahu Emily sudah melakukan yang terbaik. Malamnya, kami duduk di beranda. Udara dingin, tapi suasananya hangat. Emily menatap langit, lalu bertanya, "Kalau kamu jadi aku, kamu akan tinggal di sini terus atau pulang ke Indonesia?" Aku berpikir sejenak. Kalau saya, mungkin saya akan tinggal. Tapi tetap bawa Indonesia di dalam hati. Dia tersenyum. Jawaban yang aman. Aku tertawa. Saya cuma takut dikira pengkhianat kalau bilang enggak pulang. Kami tertawa pelan. Hening sejenak. Lalu Emily berkata, "Aku belum pernah cerita ini ke siapa-siapa, tapi aku sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya. Dulu, waktu baru lumpuh, aku menoleh, terkejut. Tapi waktu kamu datang, semuanya berubah pelan-pelan. Entah kenapa, aku merasa ada orang yang mau dengar, yang mau lihat aku sebagai manusia. Bukan beban. Aku tidak bisa langsung menjawab. Kata-katanya terlalu berat untuk dibalas sembarangan. Akhirnya aku berkata pelan, "Saya cuma melakukan yang menurut saya benar." Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, surat keputusan pengadilan datang. Hak kepemilikan rumah tetap dipertahankan oleh Emily. Mark tidak bisa menjual rumah tanpa persetujuan tertulis dari Emily sendiri. Saat membaca surat itu, dia tidak menangis, tidak tertawa. Hanya menunduk lama, lalu berkata, "Aku bisa bernapas sekarang." Kami rayakan dengan makan malam sederhana. Ayam panggang dan sayur kukus, yang biasanya jadi menu harian tapi malam, itu terasa seperti pesta. Emily bahkan memutarkan lagu dari playlist lamanya. Musik mengalun pelan di ruang tamu yang biasanya sunyi. Saat malam makin larut, aku pamit masuk kamar. Tapi sebelum aku menutup pintu, dia berkata, "Raffi, makasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apakah aku masih di sini." Aku hanya tersenyum. Saya yang seharusnya bilang makasih. Karena di sini, saya juga belajar hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di rumah itu, semuanya terasa utuh, tenang, dan nyata. Setelah keputusan pengadilan turun, rumah jadi terasa lebih hidup. Emily mulai punya rutinitas baru. Setiap pagi dia minta dibantu duduk di taman belakang, meski cuma 15 menit. Dia bilang, "Aku cuma mau lihat hidup bergerak, meskipun aku sendiri belum bisa." Waktu aku pertama kali datang ke sini, rumah ini seperti museum. Sunyi, dingin, dan penuh batas tak terlihat. Tapi sekarang, jendela terbuka lebih sering. Suara musik kadang terdengar dari ruang tengah. Bahkan Emily mulai mencoba latihan berdiri, walau hanya beberapa detik sambil berpegangan pada alat bantu. Aku merasa bangga setiap kali melihatnya mencoba. Suatu sore, saat sedang membereskan dapur, aku dengar suara pintu depan terbuka. Kaget, aku keluar dan lihat seorang perempuan berdiri di sana. Dia muda, berpakaian rapi, dan tampak bingung. "Maaf, saya cari Miss Emily," katanya sopan. Aku mengangguk. Saya panggilkan. Emily tampak kaget waktu tahu siapa yang datang. Ternyata perempuan itu adalah anak dari sahabat lamanya, seseorang yang pernah sangat dekat dengannya sebelum kecelakaan terjadi. Namanya Rachel. Dia bilang, ibunya meninggal beberapa bulan lalu, dan sebelum meninggal, dia sempat bilang
Ingin Emily tahu kalau dia masih dianggap keluarga. Waktu Rachel bilang itu, Emily hanya diam. Matanya basah, tapi senyumnya tenang. Setelah Rachel pergi, Emily duduk diam lama. Aku duduk di sebelahnya, menunggu dia bicara. Akhirnya dia berkata, "Dulu, waktu aku terbaring di rumah sakit, aku pikir semua orang sudah pergi. Tapi ternyata, tidak semuanya. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Tapi sore itu, aku mendapati sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Sesaat, Todd Emily pingsan di kamar mandi. Aku langsung panik. Kubiarkan air kran menyala, kuteriakkan namanya, lalu kuangkat tubuhnya dengan hati-hati. Napasnya masih ada, tapi lemah. Aku segera telepon ambulans. Di rumah sakit, dokter bilang tekanan darahnya drop karena infeksi ringan yang tak terdeteksi sejak beberapa hari. Mungkin karena dia mulai terlalu lelah beraktivitas, sementara daya tahan tubuhnya belum stabil. Aku duduk berjam-jam di ruang tunggu. Tangan masih gemetar. Dalam kepalaku, hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau aku kehilangan dia? Waktu Emily sadar, aku masih di kursi, tertidur dengan kepala menunduk. Dia membisikkan, "Kamu kurang tidur. Pulanglah sebentar. Aku hanya menggeleng. Saya di sini sampai kamu benar-benar pulih." Dia menatapku. "Raffi, kamu udah kayak anak sendiri. Kamu enggak harus selalu jaga saya, tahu?" Aku diam beberapa detik, lalu berkata, "Tapi mungkin saya memang mau." Emily tertawa kecil. "Hati-hati, nanti kamu terlalu betah di sini." Aku tersenyum, tapi di balik itu, ada banyak hal yang mulai kupikirkan. Sudah hampir 9 bulan aku tinggal di negara ini. Awalnya aku hanya ingin kirim uang ke rumah. Tapi sekarang, tujuanku berubah. Aku tak hanya jadi caregiver. Aku jadi bagian dari hidup orang lain. Dan dia juga jadi bagian dari hidupku. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, Emily mulai menulis sesuatu. Katanya dia sedang menulis surat wasiat. Bukan karena dia merasa akan mati, tapi karena dia ingin segala sesuatu tertata. "Kalau aku nanti pergi," katanya pelan, "aku ingin kamu tetap punya tempat tinggal. Atau kalau kamu mau pulang ke Indonesia, setidaknya kamu pulang dengan sesuatu." Aku terkejut. "Miss, saya enggak pernah harap apa-apa dari ini semua." Dia mengangguk. "Tapi saya yang berhak memberi." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berpikir panjang. Tentang rumah di Depok yang kecil dan hangat. Tentang ibu dan adik-adikku. Tentang masa depan yang belum jelas. Dan tentang hidup yang ternyata bisa berubah karena satu pertemuan. Keesokan paginya, aku menemani Emily latihan berdiri lagi. Kali ini lebih lama. Dia bahkan bisa memindahkan berat badannya ke kaki kanan selama 5 detik. Waktu dia selesai, dia menoleh dan berkata, "Kamu tahu, aku punya satu mimpi baru sekarang." "Apa?" "Aku mau berdiri tanpa alat bantu. Mungkin tahun depan." Aku mengangguk. "Kita latih pelan-pelan. Saya yakin bisa." Dia tersenyum. "Dan kamu? Apa mimpi kamu sekarang?" Aku terdiam sebentar. Lalu kujawab, "Mimpi saya bisa lihat kamu jalan lagi. Setelah itu mungkin saya mau sekolah keperawatan atau buka usaha kecil di kampung." Emily mengangguk. "Kamu pantas dapat kehidupan yang kamu mau, Raffi." Dan saat dia berkata itu, aku merasa seperti seluruh perjalanan panjangku akhirnya punya arti. Perjalanan ini tidak hanya soal bekerja, tapi soal tumbuh. Soal menemukan tempat, orang, dan tujuan. Aku datang sebagai perantau, tapi kini aku merasa seperti pulang. Di tempat yang tidak pernah kukira akan jadi bagian dari diriku. Dan semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Mengetuk pintu rumah yang sunyi, lalu memilih untuk tidak menyerah. Musim semi datang lebih cepat dari perkiraan. Pohon-pohon di taman belakang mulai berbunga, dan burung-burung kecil kembali bersuara di pagi hari. Rumah ini yang dulu terasa seperti ruang karantina, kini berubah jadi tempat yang terasa hidup. Emily makin sering tersenyum. Dia sudah bisa berdiri sendiri selama hampir 1 menit. Setiap kali berhasil, dia melihatku dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang baru belajar naik sepeda tanpa roda bantu. 3 langkah minggu ini, katanya suatu pagi dengan penuh semangat.
Itu targetku. Aku mengangguk. 3 langkah. Gampang, jawabku sambil tersenyum. Padahal aku tahu itu bukan hal mudah untuknya. Tapi aku juga tahu, kalau dia bilang bisa, maka dia akan mencoba sekuat tenaga. Kami latihan setiap pagi. 1-2-2 set. Kadang dia jatuh ke kursi, kadang hanya bisa goyah, tapi dia tidak pernah bilang, "Aku menyerah." Dan aku tak pernah bilang, "Sudah cukup." Sampai suatu siang, setelah latihan ringan, Emily duduk di bangku taman dan berkata, "Raffi, aku mau cerita sesuatu. Tapi kamu jangan marah." Aku kaget, tapi menjawab, "Saya dengar dulu, baru putuskan marah atau enggak." Dia tertawa kecil, lalu menarik napas panjang. Mark menghubungi lagi. Katanya dia mau ke sini minggu depan. Tapi bukan soal rumah. Dia mau bicara soal keluarga. Aku terdiam. Katanya dia baru tahu bahwa aku tetap lanjutkan terapi tanpa bantuan siapa-siapa. Dia pikir aku akan menyerah. Tapi setelah lihat laporan medis dan hasil terapi, dia mulai berubah pikiran. Aku menatapnya. "Kamu yakin ini bukan tipu muslihat?" Awalnya aku pikir begitu. Tapi nadanya berbeda sekarang. Lebih pelan, lebih terbuka. Aku mengangguk. "Kalau kamu mau ketemu, saya akan ada di sini." Hari pertemuan itu tiba. Mark datang dengan pakaian santai, bukan jas, bukan wajah dingin, tapi tetap ada jarak dalam geraknya. Saat duduk di ruang tamu, dia tampak canggung. Emily membuka pembicaraan. Aku masih nggak lupa semua yang terjadi, tapi aku juga nggak bisa terus hidup dengan kemarahan. Mark menunduk. "Aku juga salah. Aku kira kamu akan jadi beban seumur hidup. Ternyata aku yang bodoh." Sunyi sesaat. Lalu Mark mengeluarkan map kecil. "Ini dokumen revisi kepemilikan rumah. Aku setuju untuk pindahkan sepenuhnya atas nama kamu. Aku nggak mau ada beban warisan lagi. Aku cuma pengen kita bisa netral." Emily tidak langsung menjawab. Dia membaca pelan-pelan dokumen itu. Tangannya sedikit bergetar. Lalu dia berkata, "Aku akan tanda tangani, tapi kamu juga harus janji satu hal." Mark menatapnya. "Apa? Kita tetap saudara. Meski pelan, kita perbaiki semuanya." Mark mengangguk. Pertemuan mereka selesai dengan pelukan singkat. Aku hampir tidak percaya melihatnya. Tapi aku juga tahu, itu bukan akhir dari semua masalah. Itu hanya pintu kecil yang terbuka. Hari-hari kembali tenang. Emily mulai mencoba hal-hal baru. Dia ikut kelas daring psikologi pemulihan trauma. Aku bantu setel kameranya, dan tiap malam dia bercerita soal pelajarannya. "Raffi, kamu pernah dengar istilah post-traumatic growth?" Katanya sambil menatap layar laptop. Aku geleng kepala. Itu kondisi di mana seseorang justru berkembang setelah trauma besar. Kayak tumbuh setelah hancur. Aku tersenyum. "Kayaknya cocok sama kamu." Dia tersenyum balik. "Dan juga kamu." Aku terdiam sejenak. Lalu berkata, "Saya cuma bantu orang bangkit. Tapi kamu juga bangkit." Kalimat itu menancap. Aku tak pernah benar-benar memikirkan hal itu. Tapi dia benar. Aku datang ke negeri ini dengan tubuh lelah dan harapan tipis. Sekarang, aku punya pijakan, bahkan mungkin tujuan baru. Satu malam, aku menerima video call dari ibu di kampung. Adikku, yang masih kelas 2 SMA, menunjukkan hasil rapornya. Nilainya bagus. "Ini semua karena uang dari Kak Raffi," katanya. Tapi aku hanya bisa tersenyum. Karena uang saja tidak cukup menjelaskan semua ini. Aku tidak hanya bekerja, aku tumbuh. Bersama orang yang awalnya asing, kini serasa seperti keluarga. Beberapa hari setelah itu, Emily mencoba berdiri sendiri tanpa alat bantu. 1 langkah, 2 langkah. Jatuh di kursi, tapi dia tertawa. Hampir. Aku mengangguk. Hampir itu tanda bahwa sebentar lagi akan benar-benar bisa. Dia menatapku. "Kalau suatu saat kamu pulang ke Indonesia, kamu bakal kangen tempat ini nggak?" Aku berpikir sejenak. "Saya bakal kangen kamu." Dia tertawa. "Kamu manis juga, ya."
Aku jawab sambil pura-pura serius. Saya memang versi murah dari pria idaman. Kami tertawa. Tapi di balik tawa itu, aku tahu waktu kami bersama tidak akan selamanya. Tapi juga tak akan pernah benar-benar berakhir. Karena beberapa orang datang ke hidup kita bukan hanya untuk lewat, tapi untuk tinggal, walau bukan dalam bentuk fisik. Emily tinggal di hidupku, dan aku, mungkin, juga akan tinggal di ingatannya. Dan di bawah langit sore yang tenang, di antara bunga-bunga yang mulai mekar, aku merasa, inilah bentuk pulang yang sesungguhnya. Pulang ke tempat di mana luka tidak lagi menakutkan, di mana pertolongan kecil bisa mengubah takdir. Sudah hampir 1 tahun sejak aku pertama kali datang ke rumah ini. Rasanya seperti baru kemarin aku berdiri di depan pintu, sambil membawa koper kecil dan selembar alamat yang ditulis tangan. Sekarang, aku hafal setiap sudut rumah. Bau kayunya, deret lantai tua, bahkan suara pelan mesin pemanas saat malam tiba. Semua jadi bagian dari keseharianku. Emily sudah jauh berbeda. Dia bisa berjalan 5 langkah tanpa bantuan. Setiap pagi dia minta waktu sendiri di dapur, katanya ingin belajar mandiri. Kadang dia gagal menuang kopi, kadang berhasil memanaskan roti. Tapi yang penting, dia mencoba. Aku nggak mau kamu terus-terusan jadi tulang punggung, katanya suatu hari. Kita gantian. Kamu kerja, aku belajar berdiri. Aku hanya tersenyum. Nggak masalah. Tapi saya tetap jadi supervisor dapur ya. Dia tertawa. Kamu bisa jadi kepala audit rasa juga kalau mau. Suatu malam, kami duduk berdua di ruang tamu, menonton film lawas. Di tengah cerita, Emily bertanya pelan. Kamu pernah jatuh cinta, Raffi? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku menatap layar, lalu menjawab, pernah, tapi nggak berani bilang. Kenapa? Karena saya tahu, waktu itu, saya belum cukup jadi apa-apa. Emily mengangguk, lalu berkata pelan. Kadang cinta datang justru di waktu paling enggak tepat. Aku menoleh padanya. Kamu juga pernah? Dia tidak langsung menjawab. Lalu akhirnya berkata, ya, seseorang yang datang saat aku sedang runtuh. Tapi mungkin dia cuma datang untuk bantu aku bangkit, bukan untuk tinggal selamanya. Aku tidak tanya lebih jauh. Tapi malam itu, kata-katanya membekas. Karena di dalamnya, aku merasa ada sesuatu yang tak diucapkan. Beberapa minggu kemudian, surat dari kantor imigrasi datang. Visa kerjaku akan habis dalam 2 bulan. Aku tahu ini akan datang, tapi tetap saja terasa berat saat benar-benar terjadi. Aku duduk bersama Emily dan menjelaskan semuanya. Saya bisa perpanjang, tapi itu prosesnya panjang. Atau, saya bisa pulang. Dia menatapku, lama. Kalau kamu pulang, saya boleh egois dan bilang saya nggak rela. Aku tertawa pelan. Kalau saya tinggal, boleh nggak saya bilang saya juga nggak tahu sampai kapan bisa begini? Kami terdiam. Lalu Emily berkata pelan, kita cari jalan yang terbaik. Tapi apapun yang kamu pilih, kamu tetap keluarga di sini. Hari-hari setelah itu jadi campur aduk. Aku mulai urus berkas perpanjangan visa, sambil juga bersiap untuk kemungkinan pulang. Di waktu yang sama, Emily mulai menyiapkan diri untuk hidup lebih mandiri. Kami mulai buat daftar tugas harian yang bisa dia lakukan sendiri, mengatur jadwal terapi, pesan bahan makanan, bahkan mencoba naik taksi daring dengan kursi rodanya. Kamu percaya aku bisa? Tanyanya suatu pagi. Aku menjawab tanpa ragu. Kalau saya bisa percaya diri datang ke negeri asing, kamu juga pasti bisa hidup dengan cara baru. Dia tersenyum, tapi kali ini dengan sorot mata yang dewasa. Aku nggak akan pernah lupa kamu. Beberapa hari kemudian, Mark datang lagi. Tapi kali ini dia membawa kabar baik. Dia bilang, perusahaan tempatnya bekerja sedang membuka beasiswa untuk pelatihan keperawatan formal. Khusus untuk pekerja migran yang menunjukkan dedikasi. Aku rekomendasikan, kamu, Raffi, katanya sambil menyerahkan formulir. Aku membaca pelan-pelan. Syaratnya berat, tapi peluang itu nyata. Emily menatapku. Kamu harus ambil ini. Aku menatapnya ragu. Tapi itu berarti saya harus tinggal lebih lama. Dia tertawa kecil. Dan kamu pikir saya akan keberatan? Selama seminggu penuh, aku
pertimbangkan tawaran itu. Di satu sisi, aku rindu rumah. Di sisi lain, aku tahu tempat ini sudah jadi bagian penting dalam hidupku. Dan lebih dari itu, aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa tumbuh lebih jauh. Akhirnya aku putuskan untuk mendaftar. Pagi hari saat aku serahkan formulir itu ke kantor, rasanya seperti langkah pertamaku lagi. Tapi kali ini bukan sebagai asisten rumah tangga, bukan sekadar perantau. Tapi sebagai seseorang yang memilih untuk menetap, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin berkembang. Waktu aku kembali ke rumah, Emily sedang duduk di taman belakang. "Sudah dikirim?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sudah." Dia tersenyum. "Kamu tahu, aku bangga." Aku duduk di sampingnya. Angin sore berhembus pelan, bunga di pohon apel mulai berguguran. "Kita sudah jauh dari tempat kita mulai," kataku pelan. Dia mengangguk. Dan perjalanan kita belum selesai. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, masa depan tidak terasa menakutkan. Tidak serba pasti, memang, tapi juga tidak kosong. Karena kini, aku tahu, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana kau dihargai. Tempat di mana luka bisa sembuh, dan di mana orang asing bisa jadi keluarga. Beberapa minggu setelah aku kirim formulir beasiswa, hidup berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kepalaku, hari-hariku terasa seperti menunggu sebuah keputusan besar. Setiap kali ada email masuk atau telepon berdering, jantungku langsung berdebar. Tapi aku tetap jalani semuanya. Karena menunggu bukan alasan untuk berhenti bergerak. Emily semakin mandiri. Sekarang dia bisa berjalan pendek dari kamar ke dapur, tanpa alat bantu. Memang masih pelan, tapi stabil. Bahkan dia mulai ikut kelas, memasak daring khusus untuk orang dengan keterbatasan gerak. Aku lihat dia mencatat resep, menempel post-it warna-warni di lemari dapur. Dulu dapur ini sunyi, sekarang ramai oleh aroma eksperimen. Suatu sore, aku pulang dari minimarket sambil membawa bahan makanan, dan menemukan Emily berdiri di depan kompor. "Lihat," katanya dengan bangga. "Aku bisa goreng telur tanpa bakar. Rumah." Aku tertawa sambil cepat-cepat maju. "Telurnya gosong enggak?" "Sedikit," jawabnya. "Tapi bentuknya utuh." Aku tepuk tangan. Itu sudah prestasi nasional. Kami makan malam sambil ngobrol soal makanan masa kecil. Emily cerita soal sup jagung buatan ibunya yang hangat dan manis. Aku cerita soal nasi goreng abang-abang dekat. Rumah yang selalu kebanyakan kecap, tapi tetap enak dimakan rame-rame. Obrolan kami malam itu sederhana, tapi rasanya hangat. Seperti dua orang yang sudah lama saling kenal, bukan dua orang asing dari benua berbeda. Beberapa hari kemudian, email dari penyelenggara beasiswa masuk. Aku diterima. Aku baca ulang berkali-kali, memastikan mataku tidak salah. Emily sedang membaca buku di ruang tamu waktu aku masuk membawa ponsel. "Aku diterima," kataku, hampir tidak percaya. Emily langsung berdiri, ya, berdiri, dan memelukku dengan satu tangan. "Kamu layak dapat ini, Raffi. Aku bangga." Aku hanya bisa senyum lebar. Rasanya seperti pintu baru terbuka. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu kekhawatiran muncul. Kalau aku mulai pelatihan, waktuku akan berkurang untuk menemani Emily. Program ini intensif, 6 bulan penuh, dengan jadwal padat. Aku pikirkan semua kemungkinan. Akhirnya malam itu, setelah makan, aku bicara serius. Kalau saya ikut program ini, saya harus mulai bulan depan. Waktunya akan banyak di luar. Saya takut ninggalin kamu sendirian. Emily tersenyum tenang. "Kamu pikir saya mau kamu di sini terus sampai ubanan?" Aku tertawa kecil. "Enggak juga, tapi saya khawatir." Dia menggeleng. "Raffi, tugas kamu bukan untuk menjaga aku selamanya. Kamu sudah bantu aku berdiri. Sekarang giliran kamu berdiri untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Aku paham maksudnya. Perjalanan kami bukan berakhir, tapi memang harus berubah arah. Kami mulai bersiap. Emily mulai cari bantuan tambahan, seseorang yang bisa datang seminggu beberapa kali untuk membantu hal-hal fisik. Tapi untuk sisanya, dia percaya diri bisa mandiri. "Aku bukan Emily yang dulu," katanya.
Hari pertama pelatihan, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Emily sudah duduk di meja makan dengan 2 bekal di tangan. "Satu buat kamu, satu buat yang kamu suka," katanya sambil tersenyum nakal. Aku ambil kotaknya. "Saya belum suka siapa-siapa." "Belum," katanya sambil mengedip. "Tapi siapa tahu kampus penuh kejutan." Aku jalan ke halte dengan langkah ringan. Jalanan pagi masih sepi, tapi hati rasanya penuh. Selama di bus, aku berpikir tentang perjalanan ini. Tentang betapa jauhnya aku dari hari pertama menginjakkan kaki di negeri ini. Dulu hanya ingin bertahan hidup. Sekarang, aku sedang membangun masa depan. Pelatihan berjalan intens. Banyak hal yang harus kupelajari. Prosedur medis dasar, komunikasi pasien, etika kerja. Tapi aku menikmati semuanya. Aku merasa sedang berjalan ke arah yang benar. Sesekali aku pulang lebih malam. Tapi setiap kali sampai rumah, Emily selalu menyambut dengan cerita tentang buku yang baru dia baca, atau makanan yang dia coba masak lagi. "Pasta tadi gagal total," katanya suatu malam. Tapi rasanya kayak eksperimen sains yang seru. Aku tertawa sambil duduk di kursi. "Yang penting bukan gosong, kan?" Dia mengangkat alis. "Gosong banget," kami tertawa. Tapi di balik semua itu, aku sadar satu hal penting. Meskipun waktu kami bersama mulai berkurang, ikatan kami justru makin kuat. Karena hubungan yang dibangun dari ketulusan tak tergantung seberapa, sering bertemu, tapi dari seberapa dalam saling percaya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon kecil kamar atas. Langit penuh bintang. Angin dingin tapi menenangkan. Aku sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut pada hari esok. Karena aku tahu, kemanapun aku melangkah, sebagian dari perjalanan ini akan selalu kubawa. Dalam ingatan, dalam nilai-nilai, dan dalam cara aku memperlakukan orang lain. Emily pernah berkata, kita tidak bisa memilih siapa yang datang di hidup kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hadir untuk mereka. Dan aku memilih untuk hadir sepenuh hati. Kini, saat aku mulai menulis bab baru dalam hidupku, aku tahu, kisah ini belum selesai. Tapi apapun yang akan datang, aku siap. Karena aku sudah belajar berdiri. Bersama seseorang yang pernah jatuh, dan memutuskan untuk bangkit. Sudah 3 bulan aku menjalani pelatihan. Rasanya seperti hidup dalam 2 dunia. Di satu sisi, aku terus belajar hal-hal baru. Tentang cara menangani pasien lanjut usia, dasar-dasar psikologi perawatan, bahkan teknik pernapasan untuk meredakan kecemasan pasien. Di sisi lain, aku tetap pulang ke rumah yang dulu penuh luka, tapi kini jadi tempat nyaman. Rumah Emily. Setiap malam, begitu sampai di rumah, aku masih melihat senyumnya. Meski kadang tubuhku lelah, dia selalu membuatku tertawa. Kadang dengan cerita konyol dari forum daring penyintas stroke. Kadang dengan makanan hasil eksperimen yang gagal tapi penuh semangat. Suatu malam, dia menungguku di dapur sambil membawa sebuah kotak kecil. Aku kira itu makanan lagi, tapi ternyata isinya sesuatu yang lain. Sepatu olahraga baru. "Ini buat kamu," katanya. "Aku tahu kamu sekarang lari-lari terus di pelatihan. Sepatumu yang lama sudah minta pensiun." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Ini mahal, Em. Kamu nggak perlu." Dia langsung memotong. "Sst, dulu kamu juga nggak pernah ngitung berapa banyak yang kamu bantu ke aku. Ini giliranku." Aku tersenyum, menunduk. Rasanya sulit menjelaskan betapa bersyukurnya aku. Hubungan kami sudah berubah. Bukan lagi majikan dan asisten. Bukan juga hanya teman. Kami seperti 2 orang yang membentuk ulang arti keluarga. Tanpa ikatan darah, tapi ada rasa saling jaga yang tidak dibuat-buat. Malam itu, kami duduk di ruang tamu tanpa suara. Lampu temaram, suara jam dinding berdetak pelan. Lalu dia berkata, "Raffi, aku pikir aku siap untuk tinggal sendiri." Aku menoleh cepat. "Tinggal sendiri? Maksudnya tanpa siapapun?" Dia mengangguk pelan. "Aku sudah coba seminggu ini. Selama kamu pelatihan, aku tidak minta bantuan siapapun. Aku masak, aku bersih-bersih,
Bahkan aku jalan keluar rumah sebentar ke toko depan. Aku kaget. Sendiri? Dia tersenyum bangga. Dengan tongkat ya, tapi aku bisa. Dan aku pengen coba beberapa minggu benar-benar sendiri. Bukan karena nggak butuh kamu, tapi karena aku tahu kamu sudah siap untuk hidupmu sendiri juga. Aku tidak langsung menjawab. Bagian dalam dadaku terasa sesak. Bukan karena aku tidak senang, justru karena aku tahu ini kabar baik. Emily sudah jauh dari titik dia dulu. Tapi perasaan seperti kehilangan tetap datang diam-diam. Jadi, kataku pelan, kalau saya tinggal di tempat pelatihan, kamu nggak apa-apa. Dia menatapku dengan tatapan yang hangat tapi tegas. Raffi, kamu sudah bantu aku sampai sejauh ini, tapi kamu juga berhak untuk tumbuh sendiri. Aku bisa, dan kamu juga bisa. 2 minggu setelah itu, aku pindah sementara ke asrama pelatihan. Bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena kami sama-sama tahu, ini saatnya membiarkan ruang itu ada. Untuk saling berkembang. Setiap akhir pekan, aku masih mengunjungi Emily. Kadang hanya sebentar, kadang kami makan siang bareng. Dia selalu punya cerita. Tentang tetangga baru, tentang buku yang dia baca, atau tentang bagaimana dia panik saat listrik mati beberapa menit, tapi bisa menanganinya tanpa panik berlebihan. Suatu hari, saat aku datang dengan membawa martabak yang aku temukan di toko Asia, dia berkata, "Kamu tahu nggak, Raf? Kalau aku dulu tidak jatuh sakit, mungkin aku nggak pernah tahu siapa diriku sebenarnya." Aku menatapnya. "Dan kamu suka dirimu yang sekarang?" Dia tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya, iya. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi taman kecil yang mulai rapi. Dulu dia tidak peduli dengan kebun. Sekarang ada pot-pot kecil di sudut. Bunga lavender dan rosemary. Katanya untuk aromaterapi alami. Saat kami duduk bersama di sore itu, aku merasa waktu berjalan lebih pelan. Seolah memberi ruang untuk mengingat, untuk menyadari sejauh mana kami melangkah. Aku sadar, semua ini bisa saja tak terjadi. Aku bisa saja tidak mengambil pekerjaan ini. Emily bisa saja tidak membuka pintu. Tapi semua keputusan kecil itu membawa kami ke sini. Ke titik di mana 2 orang dari dunia berbeda bisa saling menyembuhkan, tanpa rencana. Dan meskipun kami akan menjalani hidup masing-masing, aku tahu satu hal pasti. Perjalanan ini tidak sia-sia. Sebelum aku pulang ke asrama sore itu, Emily memberi sesuatu. Sebuah jurnal kecil berwarna coklat muda. "Aku mulai nulis lagi," katanya. "Tentang kita. Tentang luka dan bangkit. Tentang apa artinya saling bantu tanpa pamrih." Aku membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Ada orang datang bukan untuk menetap, tapi untuk menyadarkan. Tapi Raffi, dia datang, menetap, dan menyelamatkan." Aku menutup jurnal itu perlahan, mataku panas. Aku peluk dia pelan. Tak ada kata yang keluar. Tapi kami sama-sama tahu. Kami sudah saling mengubah hidup. Dan itu akan tinggal. Bahkan saat kaki kami melangkah ke arah yang berbeda. Hari itu langit mendung, tapi udara tidak terlalu dingin. Aku baru saja menyelesaikan ujian akhir pelatihan. Rasanya lega sekaligus aneh. 3 bulan penuh dengan tugas, simulasi, dan praktik kini sudah lewat. Tinggal menunggu hasil. Sebagian temanku di pelatihan sudah mulai mencari pekerjaan baru di rumah sakit atau panti lansia. Aku sendiri belum membuat keputusan apapun. Yang kupikirkan hanya satu hal. Pulang ke rumah Emily, setidaknya untuk akhir pekan ini. Saat aku sampai di depan rumah, Emily sudah duduk di beranda. Mengenakan sweater biru tua dan celana kain. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Dia tersenyum saat melihatku, seperti biasa. "Akhirnya selesai juga, ya?" katanya begitu aku duduk di sampingnya. Aku mengangguk. "Ujian terakhir tadi simulasi, penanganan pasien demensia. Lumayan bikin deg-degan." Emily tertawa pelan. "Tapi kamu pasti bisa. Kamu punya cara yang tenang, dan itu penting buat pasien." Kami duduk diam beberapa saat, tidak bicara banyak. Kadang diam itu cukup, kadang kehadiran saja sudah jadi bahasa. Lalu dia berkata, "Aku baru sadar, rumah ini nggak pernah seramai ini sebelum kamu datang.
Sekarang kalau kamu nggak ada, malah terasa terlalu sepi. Aku menoleh padanya. Kalau kamu mau, saya bisa tinggal beberapa minggu ke depan, sambil nunggu pengumuman hasil pelatihan. Dia menggeleng pelan. Kamu udah jalan jauh, Raf. Aku senang kalau kamu tetap datang. Tapi kamu juga harus mulai hidup barumu. Jangan terus merasa harus kembali karena aku. Aku menatap ke halaman kecil yang mulai rapi. Dulu tanaman di sana nyaris mati. Sekarang tumbuh. Mungkin seperti kami. Kami yang dulu datang dengan luka, tapi perlahan tumbuh, perlahan sembuh. Beberapa hari kemudian, hasil pelatihan keluar. Aku lulus. Peringkat 3 dari seluruh peserta. Kabar baik lain datang bersamaan. Salah satu klinik rehabilitasi swasta menawarkanku posisi sebagai asisten perawat penuh waktu. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk jadi pijakan awal. Lokasinya tidak jauh dari kota ini. Hanya sekitar 1 jam naik kereta. Aku bicarakan kabar itu pada Emily saat kami makan malam. Kamu ambil tawarannya? Tanyanya sambil menyendokkan sup ke mangkukku. Aku mengangguk. Saya rasa ini langkah yang pas. Emily tersenyum, meski ada sedikit rasa haru di matanya. Aku senang banget dengarnya. Tapi boleh egois sedikit? Aku tersenyum balik. Tentu. Boleh. Enggak, sebelum kamu pindah kita pergi ke suatu tempat, cuman sehari. Jalan-jalan. Aku tidak perlu berpikir lama. Boleh. Kamu yang tentukan tempatnya. 2 hari kemudian, kami naik mobil sewaan ke sebuah danau kecil di pinggiran kota. Tempat itu tenang, dikelilingi pohon-pohon besar. Angin sejuk, airnya jernih. Emily bilang dulu dia sering ke sini bersama mendiang ibunya. Sejak sakit, dia belum pernah kembali. Kami duduk di bangku kayu dekat dermaga. Tak banyak bicara, hanya memandangi air yang bergelombang pelan. Di tengah sunyi itu, Emily membuka suara. Kamu tahu, Raf, waktu aku sakit, aku sempat mikir kalau hidupku udah selesai. Aku bahkan sempat nyiapin surat wasiat. Aku menoleh, terkejut. Dia tersenyum tipis. Tapi waktu kamu datang, semua berubah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir. Kamu sabar. Kamu nggak pernah bikin aku merasa seperti beban. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dan sekarang, lanjutnya, aku sadar kalau selama ini, aku bukan butuh diselamatkan. Aku cuma butuh seseorang yang percaya kalau aku bisa bangkit. Aku menarik napas dalam. Lalu berkata pelan, saya pun sama, Em. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin pulang ke Indonesia dengan perasaan gagal. Tapi kamu bikin saya percaya, saya bisa mulai dari nol. Dia menatapku. Terima kasih, Raffi. Aku balas tatapannya. Saya yang berterima kasih. Sore itu, sebelum pulang, kami berfoto di depan danau. Hanya 1 jepretan, tapi cukup menggambarkan segalanya. 2 orang, dari dunia berbeda, yang dipertemukan oleh takdir yang tak biasa. Tapi justru di dalam luka, kami saling menemukan makna. Seminggu kemudian, aku resmi pindah ke tempat kerja baru. Hari-hari jadi lebih sibuk. Tapi aku tetap menyisihkan waktu untuk berkunjung ke rumah Emily setiap akhir pekan. Kadang kami masak bareng, kadang hanya duduk sambil baca buku. Hubungan kami tak berubah. Mungkin justru semakin kuat. Karena sekarang, kami bukan lagi 2 orang yang saling bergantung, tapi 2 jiwa yang saling menghormati perjalanan masing-masing. Dan aku tahu, walau ke depan jalan kami akan bercabang, sebagian dari hati kami akan selalu tertinggal di rumah kecil itu. Rumah di mana segalanya dimulai. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku resmi bekerja di klinik rehabilitasi. Hari-hariku padat. Pagi dimulai dengan briefing, lalu bergilir menangani pasien, mulai dari lansia pasca operasi, sampai mereka yang baru belajar berjalan lagi. Aku mulai terbiasa dengan dunia ini. Dunia di mana kesabaran adalah hal utama, dan setiap senyuman kecil dari pasien terasa seperti pencapaian besar. Tapi meski sibuk, aku selalu menyisihkan waktu untuk Emily. Sekali seminggu, biasanya Sabtu sore, aku datang ke rumahnya. Kami ngobrol,
masak, kadang hanya duduk menonton acara favoritnya. Hubungan kami tetap dekat, tapi lebih dewasa. Kami saling tahu batas, saling menghargai ruang. Suatu hari, saat aku datang, Emily menyodorkan secarik kertas padaku. Isinya undangan, peluncuran buku. Buku? Tanyaku. Dia mengangguk. Iya, aku tulis pengalaman kita, Raf. Tentang perjalanan dari sakit sampai bangkit. Tentang jadi manusia tanpa harus sempurna. Aku terdiam. Di pojok undangan tertulis judulnya, "Satu langkah lagi." "Kamu nulis semua?" Tanyaku pelan. "Sebagian besar," jawabnya. "Tapi ada beberapa bagian yang aku ambil dari catatanmu. Dulu, yang kamu tulis di dinding kecil kamar itu." Aku menatapnya. "Kamu masih simpan?" Dia tersenyum. "Tentu. Itu bagian dari aku juga." Hari peluncuran bukunya berlangsung di sebuah ruang kecil perpustakaan kota. Tidak mewah, tapi hangat. Kursi-kursi ditata rapi. Ada camilan ringan di meja belakang. Beberapa orang datang, teman-teman komunitas, pembaca daring, dan beberapa pasien penyintas stroke yang mengenal Emily dari forum. Dia duduk di depan, bersama moderator. Aku duduk di deretan kedua, menatapnya dengan rasa bangga yang sulit dijelaskan. Dia mulai bicara dengan tenang. Bukan seperti orang yang pernah merasa putus asa, tapi seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Saat saya lumpuh, saya pikir dunia saya selesai. Tapi ternyata, saya hanya sedang diminta berhenti sejenak, supaya bisa melihat hidup dari sudut yang berbeda. Dan dalam jeda itu, saya bertemu Raffi. Beberapa orang menoleh ke arahku. Aku hanya tersenyum, sedikit canggung. Dia bukan perawat, profesional waktu itu. Bahkan dia datang dari negara yang jauh, dengan tujuan yang berbeda. Tapi dia hadir, tanpa banyak tanya, tanpa menuntut. Dan justru itu yang menyelamatkan saya. Di bagian akhir, dia membaca potongan dari bab terakhir bukunya. Kadang hidup membawa orang asing ke rumah kita, bukan untuk menetap selamanya, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih bisa bangkit. Tapi ada orang yang datang, dan tanpa disadari, menjadi bagian dari fondasi baru yang kita bangun. Itu Raffi buat saya. Aku menunduk. Mataku panas. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat, dihargai, dan dikenang. Setelah acara selesai, beberapa orang mendatangiku. Mereka menyampaikan salam, ada yang bilang kisah kami menyentuh, ada yang bilang mereka terinspirasi, tapi yang paling membuatku terdiam adalah seorang ibu paruh baya yang berkata, "Kamu membuatku percaya kalau harapan bisa datang dari arah yang tidak kita sangka." Hari itu, aku pulang ke tempat tinggal baruku dengan perasaan campur aduk. Senang, bangga, tapi juga sedikit rindu. Rindu akan masa ketika segalanya sederhana. Ketika tugas utamaku hanya membuat Emily makan tepat waktu atau menyiram tanaman di sore hari. Tapi aku juga tahu, kami tidak bisa terus tinggal di masa lalu. Karena hari-hari kami sekarang adalah hasil dari keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman itu. Beberapa minggu setelah acara itu, aku menerima pesan dari Emily. Isinya hanya satu kalimat. Aku baru saja daftar jadi relawan online untuk pendamping stroke. Aku balas, "Kamu serius?" Dia jawab, "Serius. Aku pikir sekarang giliran aku membantu orang lain." Dan di titik itu aku tahu, kami sudah benar-benar sampai di fase baru. Aku dengan pekerjaanku, Emily dengan misinya. Tapi benang yang menghubungkan kami tetap ada. Bukan lagi karena butuh, tapi karena pilihan. Pilihan untuk tetap hadir, meski tidak saling tergantung. Pilihan untuk menjaga jarak dengan hormat, tanpa melupakan kedekatan yang pernah menyelamatkan hidup masing-masing. Dan saat malam turun, aku duduk sendiri di balkon kamar sewaku. Di tangan, aku pegang satu salinan buku Emily. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan kecil. "Terima kasih sudah jadi alasan aku berdiri lagi. Semoga sekarang, kamu juga bisa berdiri untuk orang lain." Aku tutup buku itu perlahan, menatap langit malam, lalu tersenyum. Ya, aku siap. 3 tahun telah berlalu sejak aku pertama kali mengetuk pintu rumah itu.
Kadang aku masih heran. Bagaimana semuanya bisa berubah hanya karena satu keputusan kecil, menerima pekerjaan yang awalnya kupikir hanya sementara. Sekarang, hidupku jauh berbeda. Aku bekerja penuh waktu di pusat rehabilitasi saraf, dan baru saja diangkat jadi koordinator pendamping pasien rawat jalan. Bukan jabatan tinggi, tapi cukup untuk membuatku merasa bahwa aku sudah memberi sesuatu yang nyata. Hubunganku dengan Emily, kami masih dekat, sangat dekat, tapi dalam bentuk yang lebih dewasa dan tenang. Kami tidak saling bergantung, tapi kami tahu satu sama lain akan selalu ada. Setiap bulan kami punya jadwal tetap, makan malam di rumahnya. Kadang dia masak, kadang aku yang bawa makanan dari luar. Tidak pernah muluk. Yang penting, waktu bersama. Malam, ini adalah malam makan malam kami, tapi suasananya sedikit berbeda. Aku datang membawa kue kecil. Di ruang tamu, Emily sudah menunggu. Wajahnya berseri-seri seperti biasa, tapi kali ini ada aura berbeda. Di mejanya ada beberapa berkas. Salah satunya menarik perhatianku. Ini apa? Tanyaku sambil menunjuk berkas itu. Dia tersenyum, lalu menyodorkannya. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan salah satu penerbit besar. Mereka mau bukuku dijadikan versi terjemahan. Aku kaget. Serius? Buku itu? Dia mengangguk. Akan diterbitkan dalam 3 bahasa lain. Mereka bilang kisah kita bisa menyentuh banyak orang. Aku tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Aku ikut senang, Em. Kamu layak dapat ini. Dia menatapku sebentar lalu berkata, dan kamu sudah pikirkan langkah selanjutnya? Aku diam sejenak. Sebenarnya ya, aku dapat tawaran beasiswa dari yayasan medis untuk ikut pelatihan lanjutan di Jerman. 6 bulan. Ekspresinya tidak berubah. Dia hanya mengangguk pelan. Itu kabar bagus. Aku masih ragu. Aku takut meninggalkan semuanya di sini. Kataku jujur. Tapi kamu juga tahu, Raf. Katanya lembut. Kadang pergi bukan berarti meninggalkan. Kadang itu caramu memberi ruang untuk hal baru. Aku menarik napas dalam. Memandang wajahnya, yang kini lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui. Dulu, dia kehilangan kepercayaan diri, kehilangan arah, bahkan hampir kehilangan hidupnya. Sekarang dia berbicara dengan keyakinan seperti seseorang yang tak pernah goyah. Aku belum yakin akan pergi, kataku akhirnya. Tapi aku tahu satu hal. Apapun yang kulakukan ke depan, akan selalu ada bagian dari perjalanan ini yang ikut bersamaku. Dia tersenyum. Itu sudah cukup. Setelah makan malam, kami duduk di taman belakang. Angin malam sejuk dan langit bersih. Kami tidak bicara banyak, hanya duduk bersebelahan. Kadang, momen hening seperti ini justru paling berarti. Lalu dia bertanya, pelan, kalau kamu bisa kembali ke hari pertama kamu datang ke rumah ini, kamu akan tetap ketuk pintu itu? Aku tidak perlu berpikir lama. Tanpa ragu, dia tertawa, kecil. Padahal waktu itu aku menyebalkan. Aku ikut tertawa. Tapi kamu juga orang pertama yang mempercayakan hidupnya ke aku. Itu bukan hal kecil. Kami menatap langit malam, lalu dia berkata, kamu tahu, Raf, kadang hidup tidak memberi kita apa yang kita minta, tapi justru memberi yang kita butuhkan. Aku mengangguk. Dan kadang, yang kita butuhkan datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Waktu berjalan pelan malam itu. Seperti memberi kami kesempatan untuk mengenang, bersyukur, dan melepaskan tanpa kehilangan. Sebelum aku pulang, dia memberiku sebuah bingkisan kecil. Di dalamnya, ada bingkai foto lama. Aku dan dia di danau kecil saat kami menghabiskan hari libur sebelum aku pindah. Di belakang bingkai, ada tulisan tangannya. Terima kasih karena pernah bertahan. Terima kasih karena pernah percaya. Terima kasih karena tidak pergi ketika aku paling butuh ditemani. Aku tidak bilang apa-apa, hanya memeluknya sebentar, lalu berjalan pergi. Langkahku ringan. Karena aku tahu, kisah kami mungkin sudah sampai di ujung bab, tapi bukan berarti berakhir. Kami tetap berjalan, masing-masing, dengan cara kami sendiri. Tapi dengan satu keyakinan yang
Sama bahwa kadang orang asing yang masuk ke hidupmu bisa jadi keluarga. Dan luka, seberat apapun, bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih indah kalau kita berani untuk membuka pintu. Dan aku bersyukur karena dulu aku mengetuk pintu itu. Sudah 5 tahun berlalu sejak aku melihat Raffi terakhir kali di malam itu. Malam saat dia pamit untuk mengikuti pelatihan ke Jerman. Waktu itu, aku tidak menangis. Tidak juga merasa kehilangan. Justru, aku merasa tenang. Karena aku tahu, kepergiannya bukan untuk menjauh, tapi untuk bertumbuh. Aku masih tinggal di rumah yang sama. Rumah kecil itu. Tapi sekarang berbeda. Dinding yang dulu pucat sudah dicat ulang. Taman depan lebih hijau, dan ada jalur kecil dari batu alam menuju bangku kayu tempatku biasa duduk menulis. Buku pertamaku telah diterbitkan ulang 4 kali. Sekarang aku sedang menulis buku ketiga. Bukan lagi kisah pemulihan, tapi tentang berbagi makna lewat pengalaman. Kadang aku diundang bicara di komunitas penyintas stroke, kadang ke universitas sebagai narasumber. Aku tidak pernah membayangkan bisa berdiri dan bicara di depan banyak orang, tapi nyatanya, aku bisa. Dan yang paling membahagiakan, sekarang aku jadi mentor bagi beberapa pasien yang sedang menjalani proses pemulihan. Semuanya secara daring. Kami ngobrol, saling menguatkan, dan sesekali tertawa bersama. Mungkin itu cara hidup memberiku peran baru, sebagai teman bagi mereka yang sedang berjalan di jalan yang dulu pernah kutapaki. Beberapa bulan lalu, aku menerima surat dari Jerman. Dari Raffi. Dia tidak pernah benar-benar hilang. Kami tetap saling kirim kabar, meski tidak sesering dulu. Tapi surat ini berbeda. Tulisannya panjang, rapi, seperti dulu. Dia bercerita tentang pekerjaannya di sebuah klinik neurologi di Berlin, tentang pasien-pasien yang membuatnya belajar lebih dalam, bukan hanya soal ilmu medis, tapi soal menjadi manusia. Di akhir suratnya dia menulis, "Aku masih ingat hari saat aku pertama datang ke rumahmu. Aku pikir aku yang akan menolong, tapi ternyata kamu yang menyelamatkan aku. Sekarang, aku ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain, seperti kamu dulu." Aku menangis waktu membacanya. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Raffi sudah menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan aku tahu, sedikit bagian dari perjalanan itu, aku ikut di dalamnya. Hari ini, saat matahari mulai turun, aku duduk di beranda. Tanganku memegang cangkir teh, sama seperti hari pertama aku menyambutnya dulu. Ada angin kecil lewat, membawa wangi rumput yang baru disiram. Di pangkuanku ada album kecil berisi foto-foto lama. Kami saat di dapur, saat di taman, dan tentu saja foto di danau itu. Dan aku sadar, meski waktu berjalan dan kami kini hidup di tempat yang berbeda, kisah kami tidak pernah benar-benar selesai. Karena sesungguhnya, orang-orang yang pernah menyentuh hidup kita dengan tulus akan selalu tinggal, bukan di rumah, tapi di hati.